Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, pada kesempatan malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami ya Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Mari Engkau pimpin kami, sertai kami ya Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam setiap ibadah kami. Biarlah segala kuasa-kuasa iblis, intimidasi yang mengganggu kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami bebas untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, Ku datang ya Bapa dalam bangkit berdiri, kita angkat pujian sama-sama dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Hatimu Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setiap karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setiap karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama dari awal dengan sungguh-sungguh. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan bisa dari awal. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang dulu dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan terus mempermuliakan Tuhan. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Segala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dari awal, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta,
tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Pada kesempatan malam hari ini kami telah memberikan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar semuanya boleh menyenangkan hatimu, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bila setiap perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, pada saat malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, terkhusus buat kita pemuda remaja yang ada di tempat ini maupun yang sedang live streaming yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk kita tetap bertahan di dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan malam hari ini lewat pengurus pemuda remaja di tempat ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bukan mengajari, tetapi sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Dan biarlah firman yang saya sampaikan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, tentunya kita di dunia ini secara umum setiap orang itu tidak mau hidupnya dalam kesusahan. Betul? Dia tidak mau susah ya, dia tidak mau menderita. Mestinya dia maunya hidupnya bahagia selalu ya, bahagia selalu. Tidak terkecuali dengan kehidupan anak-anak Tuhan juga ya. Tentunya kita mau berbahagia selalu tanpa ada yang namanya penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Tetapi faktanya kalau kita melihat bahwa setiap orang di dunia ini ya, setiap orang baik dia yang berkelimpahan
maupun yang sederhana hidupnya, dia tetap mengalami yang namanya problema hidup atau permasalahan hidup. Ya. Tidak menuntut kemungkinan kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Mengikut Kristus bukanlah jaminan kita bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Tetapi justru karena mengikut Kristus, maka kita juga kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Sebab Tuhan telah menderita, ya, telah mati untuk kita, umat yang berdosa. Jadi kita harus menderita bersama Kristus, ya. Tapi kalau kita melihat bahwa penderitaan ini kadang membuat setiap orang hilang harapan, bahkan kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan iman, kepercayaan, ya, kepada Tuhannya. Terkhusus buat kita umat-umat atau anak-anak Tuhan. Untuk itu penting sekali kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya untuk mengerti hal ini dan lebih bijak untuk menghadapi kenyataan hidup. Supaya ketika kita menjalani hidup dengan melewati berbagai problema atau masalah hidup, kita tidak kehilangan harapan di dalam Tuhan. Kita tidak kehilangan iman di dalam Tuhan. Untuk itu malam hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti, ya, supaya kita mengerti bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani hidup ini supaya iman kita tidak goyah kepada Kristus dan semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, malam hari ini saya memberikan tema kepada kita yaitu bertahan di dalam iman. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Judul perikop, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, pemuda remaja yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ayat ini sangat menarik sekali bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya di hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat dari perikopnya, menderita sebagai Kristen, sangat sangat menakutkan ya. Kalau kita melihat membaca ini bahwa ini adalah kenyataan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menderita. Namun kita belajar bahwa sebagai, ya saya katakan tadi, sebagai orang-orang percaya anak-anak Tuhan, tidak menuntut kemungkinan kalau kita mengikut Kristus tidak mengalami penderitaan. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa penulis ini adalah Petrus ya, seorang rasul dari Tuhan Yesus Kristus ya, yang termasuk juga adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Petrus ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan ya, dipakai Tuhan secara luar biasa dalam memberitakan Injil ya. Kita melihat bahwa Petrus awalnya adalah seorang nelayan, tetapi ketika mengenal Kristus dalam hidupnya, ketika dia menemukan juru selamat yaitu Yesus Kristus, bahkan dia menjadi seorang murid Tuhan, dia luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Walaupun kita melihat di
sisi lain Petrus sudah pernah menyangkal Tuhan, tetapi walaupun demikian Petrus ini tetap mengikut Tuhan, ya, tetap mengikut Tuhan ketika Tuhan mengangkat dia, menjadikan dia seorang murid yang dipakai dengan luar biasa. Nah, kita melihat dari penulisan surat Petrus ini surat Petrus ini dituliskan kepada orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang yang datang di bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, di surat Petrus ini, Petrus ingin memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tetap percaya kepada Yesus di tengah persoalan hidup yang mereka alami. Ya, orang-orang pendatang atau orang-orang percaya pada waktu itu di bawah penjajahan bangsa Romawi, Petrus ingin ya menasihatkan mereka supaya tetap percaya kepada Tuhan, ya, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Demikian kepada kita pada malam hari ini, firman ini juga datang kepada kita, dinasihatkan kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan, terkhusus buat pemuda remaja, kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, dari perikop yang kita baca, ayat-ayat ini di mana Petrus sedang mendorong orang-orang menguatkan iman mereka di tengah persoalan hidup yang mereka alami pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat penderitaan yang mereka alami saat itu, ya, kalau kita baca dari sejarahnya bahwa orang-orang percaya pada waktu itu tidak hanya seperti sekarang ini kita menderita hanya secara materi atau ekonomi, tetapi mereka mengikut Kristus harus menanggung nyawa, ya, nyawa mereka sebagai taruhan, dibunuh. Mungkin kita tidak mengalami hal itu, tapi perlu kita belajar bahwa sedikit pun masalah kita bisa menjatuhkan iman kita, ya. Sedikit pun masalah persoalan hidup kita bisa menjatuhkan iman kita. Bisa kita kehilangan harapan. Dan banyak orang yang terjadi hal-hal seperti itu. Jadi perlu kita belajar anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya ketika kita mengalami masalah dalam hidup, kita tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Amin. Kita tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Nah, malam hari ini, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Ya, kita sudah tahu apa itu iman. Tapi bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam iman di hari-hari ini, ya, dalam kehidupan kita melewati hari-hari kita. Yang pertama, kita membaca di ayat yang ke-12, ya, kita membaca ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Yang pertama yang saya simpulkan di ayat yang 12 ini, di sini dikatakan, yaitu tidak takut terhadap masa-masa yang sukar. Saudaraku, Petrus di sini dia sedang menguatkan iman orang-orang percaya pada waktu itu, ya, orang-orang perantau pada waktu itu yang ada di dalam penjajahan tentara Romawi, ya, dia sedang menguatkan iman mereka supaya tetap berharap, beriman kepada Tuhan, walaupun di tengah penderitaan yang mereka alami, walaupun di tengah nyawa mereka yang harus menjadi taruhan untuk mengikut Kristus, ya. Beda dengan kita hari-hari ini bisa kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, kita bisa memuji Tuhan, ya. Tapi mereka pada waktu itu mereka harus menderita, mereka dibunuh, ya. Tetapi Petrus ingin mendorong mereka, menguatkan iman mereka, supaya mereka tetap bersandar kepada Tuhan, supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan, ya. Masa-masa sukar berbicara tentang masalah di mana kita mengalami yang namanya permasalahan, problema kehidupan, bahkan sesuatu yang dapat yang merenggut nyawa kita, yang kita kenal hari-hari ini yang sangat menakutkan dunia, yaitu COVID-19. Kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Petrus sedang menasihatkan kita lewat firman Tuhan, dia dikatakan di sana, tidak takut. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, upaya kita untuk bertahan dalam iman, kita tidak perlu takut terhadap masa-masa yang sukar. Karena memang harus itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengikut dia, ya, setiap orang yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal, ya, dan memikul salibnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menderita, ketika kita mengikut Kristus, tidak menuntut kemungkinan kita harus bahagia, tidak. Tetapi kita mengalami yang namanya penderitaan. Memikul salib. Ya, memikul salib. Kenapa harus memikul salib? Karena Tuhan sudah menderita. Ya, menebus dosa kita. Menyelamatkan kita. Bahkan Dia menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita.
Bukan berarti saya mau katakan itu ketika kita dalam kesenangan kita harus menderita, tidak. Tetapi kalau kita ada waktunya kita mengalami masalah, problema, biarlah itu kita tetap bertahan di masa-masa itu. Sebab sebenarnya ada janji Tuhan, ya, ada janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin teman-teman di tempat ini mengalami problema hidup, masa-masa sukar ini, ya, dalam pendidikan, dalam dunia usaha, pekerjaan mungkin. Tapi kita perlu tahu bahwa jangan sampai kita takut terhadap masa-masa sukar. Ya, seperti firman Tuhan malam hari ini. Sebab kenapa? Karena mengikut Kristus tidak menuntut kemungkinan bahwa kita tidak akan pernah menderita. Tapi kita menderita, Tuhan dipermuliakan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup sejalan kebenaran firman Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Ya. Sebab Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai akhir hidupnya, ya, dia yang akan diselamatkan. Ya, jangan sampai kita kehilangan iman karena kita mengalami permasalahan hidup. Kita takut, kita undur di dalam Tuhan. Tetapi mari, dengan adanya permasalahan, masa-masa sukar yang kita alami, ya, dalam kehidupan kita, kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita diuji bagaimana sejauh mana kita bertahan di dalam Tuhan. Ya, untuk itu saya berharap kita di tempat ini adalah pemuda remaja. Mari kita tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama, saudaraku. Ya. Hal yang kedua, apa yang perlu kita pelajari? Ya, yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini, yaitu upaya yang kita lakukan di dalam mengiring Tuhan, dalam mempertahankan iman kita, yaitu bersukacita dalam penderitaan. Ya, kita baca di ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Di sana dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya itu, roh Allah ada padamu. Saudaraku, luar biasa, menarik sekali firman Tuhan ini datang kepada kita. Di bagian yang kedua ini dikatakan bersukacita dalam penderitaan. Ya, bersukacita dalam penderitaan. Sangat berlawan sekali, ya, berlawan sekali. Ketika kita dalam penderitaan, masa kita harus bersukacita? Tapi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini dikatakan, yaitu kita harus tetap bersukacita dalam penderitaan. Saudara, apa yang kita pelajari dari hal ini? Ya, bersukacita itu beda dengan kata senang, ya. Kalau kita senang itu artinya puas, lega, tanpa rasa susah, kecewa. Perasaan senang juga berasal dari sebuah kepuasan akan sesuatu yang sedang dikerjakan berhasil, dan hal-hal yang di luar saja yang dapat kita lihat. Tetapi sukacita artinya rasa bahagia, gembira yang tidak mengenal keadaan dan kondisi. Ya, itu rasa sukacita. Jadi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini dikatakan bersukacita dalam penderitaan. Petrus di sini dia sedang menguatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa harus tetap bersukacita dalam penderitaan. Artinya bahwa tidak mengenal keadaan apapun yang ada di sekeliling mereka. Maupun di tengah persoalan, maupun di tengah penderitaan, bahkan pun dibunuh, harus tetap percaya kepada Tuhan. Harus tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Ya. Petrus sedang mendorong mereka supaya mereka tetap bersukacita. Sebab apa, saudaraku? Kalau kita melihat di ayat ini bahwa ada kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita oleh Tuhan. Amin. Ada kemuliaan kekal yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebenarnya kenapa kita tetap bersukacita dalam mengiring Tuhan. Supaya kita tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Karena ada jaminan hidup kekal bagi kita. Ya, kita akan dipermuliakan bersama Kristus kelak ketika Ia menyatakan dirinya. Ya, ketika Ia datang kali yang kedua. Jadi firman Tuhan berkata di ayat ini bahwa siapa yang bertahan sampai akhir hidup, ia akan selamat. Jadi mari kita mempertahankan iman kita. Sebab Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Ya, mungkin hari-hari ini kehidupan kita sangat sulit. Seakan kita mau mati rasanya.
Dan kita kehilangan harapan sehingga semakin hari semakin undur di hadirat Tuhan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang. Tetaplah bersukacita. Ya, tetaplah bersukacita karena ada janji Tuhan yang mulia yang akan kita terima kelak bersama Kristus. Amin. Itu yang menjadi jaminan bagi kita, yaitu kemuliaan kekal. Ya, mari kita tetap bersukacita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah bertahan di dalam iman kepada Yesus. Meskipun kita di tengah persoalan yang dialami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ya, dan Dia selalu memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap persoalan hidup kita. Nah, itu hal yang kedua, yaitu tetap bersukacita di tengah kondisi apapun. Ya, tetap bersukacita di tengah kondisi apapun. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga dari bertahan, untuk upaya kita bertahan di dalam iman yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-19, ayat 16 dan ayat yang ke-19, di sana dikatakan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yaitu hidup mempermuliakan Tuhan. Ya, hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam 2 ayat ini Petrus menasihatkan orang-orang percaya pada waktu itu dan juga kepada kita yang ada saat ini, yang untuk tetap bertahan di dalam iman, kita harus tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Kita tidak akan menerima bagian kekekalan itu dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Kalau kita perlu melihat di ayat yang ke-18, ya, di ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudaraku, kita perlu waspadai ini, ya. Makanya perlu kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup saling mengasihi, saling peduli, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain, ya. Bahkan kita tetap ada di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, supaya iman kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari ini hidup kita semakin hari mempermuliakan nama Tuhan atau semakin hari semakin jauh di hadirat Tuhan? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar untuk teman-teman semua. Pertanyaan ini juga datang kepada saya, ya. Datang kepada saya sebagai pembawa firman malam hari ini, ya. Bagaimana kita hidup mempermuliakan nama Tuhan? Ya, hidup melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-16 dan ayat ke-19 di sana dikatakan. Tetapi, saudaraku, ada yang perlu kita ketahui di bagian perikop ini, yaitu bahwa menderita mengikut Kristus itu baik. Ya, itu baik. Tetapi di sini ada lain, menderita karena berbuat dosa. Ini yang perlu kita waspadai. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Ya, ada banyak penderitaan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan perlu kita waspadai. Kalau kita menderita, dibunuh karena kejahatan kita, itu wajar. Ya, itu wajar. Karena memang itu dosa. Tapi kalau kita menderita karena mengikut Kristus, mestinya kita harus berbahagia karena ada jaminan yang kekal Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya. Ketika kita sudah percaya menjadi anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita hidup dalam dosa, kita hidup di dalam sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Sebab ayat yang ke-18 ini sangat
menegur kehidupan kita ya. Jangankan mereka yang belum percaya. Ketika kita sudah percaya pun, hampir-hampir tidak diselamatkan kata firman Tuhan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa kita ini ada di dalam perkenanan Tuhan? Untuk itu mari kita waspadai ya. Kita lihat firman Tuhan ini. Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, siapakah orang-orang benar? Yaitu kita. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan berkata hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, mari kita koreksi hidup kita hari-hari ini. Ya, apakah semakin ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari, ketika kita datang ke memuji Tuhan, apakah hidup kita semakin hari diperbaharui di dalam Tuhan atau semakin hari jauh di hadirat Tuhan? Mari kita koreksi diri kita, terkhusus buat anak-anak pemuda dan remaja di tempat ini. Jangan sampai ketika kita sudah percaya tapi kita tidak diselamatkan, tetapi kita tidak masuk dalam kerajaan kekal di sorga. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi mari kita waspada dalam hidup ini. Mari kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Sebab sesungguhnya ada kemuliaan yang Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita kelak ketika Ia datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang singkat malam hari ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak pemuda remaja di tempat ini, terus bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang sangat berat untuk kita hadapi dalam menghadapi masa depan kita, menghadapi setiap pekerjaan kita, usaha kita hari-hari ini. Tetapi biarlah kita tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Kita angkat pujian yang tadi. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa kehidupan kita, kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan serta firman-Nya. Haleluya. Ku tetap cinta. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tetap. Yang ada di rumah juga boleh menyembah, memuji Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Terima kasih. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami tetap mencintai dan setia mengiringmu. Haleluya. Kembali kita angkat pujian ini dengan sungguh. Tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta,
Yesus Tuhan. Kami tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mari kita merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, yang sudah kita terima dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami dapat bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hanya hidup kami yang dapat kami persembahkan. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak. Amin. Glory, glory, mulia nama-Mu Tuhan. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan biar ku tetap cinta dan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian ini Tuhan yang menjadi pengakuan kami kepadamu dalam mengiring Engkau Tuhan, bahwa kami tetap setia dan tetap cinta kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan Tuhan kami boleh mendengarkan sabda-Mu malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu malam hari ini boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Firman-Mu sudah datang kepada kami malam hari ini lewat hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tetapi biarlah Engkau Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami untuk tetap menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami selalu siap melakukannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan bahwa kami senantiasa tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus, meskipun ketika kami dalam penderitaan Tuhan, sebab ada janji Tuhan
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami kelak ketika Engkau datang menyatakan dirimu kali yang kedua Tuhan. Untuk itu ajar kami tetap bertahan di masa-masa yang sukar hari-hari ini Tuhan. Ajar kami bertahan di tengah-tengah yang sulit hari-hari ini. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, problema hidup yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati untuk meraih masa depan kami mungkin Tuhan, pekerjaan kami. Biarlah kiranya kami tetap bertahan di dalam Engkau, tetap memiliki sukacita di dalam Engkau Tuhan. Bahkan hidup kami tetap mempermuliakan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami setiap anak-anak pemuda remaja di tempat ini untuk tetap menjadi terang, menjadi berkat di sekeliling kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan kami sudah lalai, kami sudah jauh di hadapan Tuhan oleh berbagai sesuatu yang kami alami Tuhan. Biarlah malam hari ini firman yang sudah datang kepada kami menguatkan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau Tuhan menunggu kami, sebab Engkau Tuhan mengasihi kami. Untuk itu ajar kami tetap ada di dalam kasih-Mu, bertahan di dalam iman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang hari ini ada yang dalam keadaan kelemahan fisik, mungkin sakit penyakit. Berdoa dalam nama Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan tetap setia melayani dan mengiring-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang dalam pergumulan, persoalan hidup, Tuhan mampu membuka jalan sesuai janji firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersandar dan berharap kepada-Mu. Orang tua kami, keluarga besar kami tetap membawa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melingkupi kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan Engkau Tuhan membuat berhasil apapun yang dilakukan oleh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan keluarga kami. Biarlah kiranya keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, Engkau ajak, Engkau tarik mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan lewat kehidupan kami, biarlah mereka boleh mengenal, percaya kepada Yesus Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat para pemimpin pemerintah kami di bangsa Indonesia secara khusus Tuhan. Engkau tolong para jajaran pemerintahan kami, para keamanan yang ada, para medis yang ada, yang hari-hari ini bekerja untuk mengamankan bangsa ini dalam segi segala sesuatu Tuhan. Dan bila kiranya urapan hikmat kekuatan roh kebijaksanaan dalam mengamankan bangsa ini Tuhan, dalam membangun persatuan kesatuan di bangsa ini, Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga bangsa ini tetap bersatu di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, sukacita damai sejahtera-Mu lewat kepemimpinan pemerintahan kami, lewat setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, bangsa ini boleh dialami Tuhan, boleh dialami oleh bangsa ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta di atas bangsa ini Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi terang-Mu di bangsa ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu. Bila kiranya Tuhan malam hari ini, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, Engkau Tuhan juga menyertai kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih, sukacita dan sejahtera-Mu menjadi bagian kami malam hari ini Tuhan, sampai seterusnya. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.